Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya, serta sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Tabi'un, izin memperkenalkan diri, nama saya Mena Hidayati dengan NPM 2103010042 dari Prodi ESI semester 1 kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Hermanita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, langsung saja pada bab yang pertama, yaitu tentang pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Menurut Preston Kunchoros pada tahun 1977, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yakni yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua bantuan luar negeri, dan yang ketiga tentang perencanaan. Pengertian modal. Modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga NSB termasuk Indonesia yang dimulai pada tahun 1969. 2. Pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir, sedangkan pengertian dari pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup ataupun meningkatkan kemakmuran dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, pengertian dari ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ketiga, yaitu paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam waktu yang panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. 4. GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilakukan dengan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yang pertama yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga, stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. 5. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan. Menurut teori Adam Smith, membagi tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan. Yang pertama, masa perburuan, kedua, masa berternak, ketiga, masa bercocok tanam, yang keempat, masa perdagangan, dan yang kelima, masa perindustrian. Kemudian, B. Teori Rostow. Tahap-tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi menurut Rostow dibedakan dalam 5 tahap, yakni yang pertama, masyarakat tradisional, yang kedua, prasyarat lepas landas, yang ketiga, tahap lepas landas, dan yang keempat, tahap gerak menuju kematangan, kelima, tahap konsumsi massa tinggi. Kemudian, distribusi pendapatan dan kemiskinan. A. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara guna menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.
1. Tentang kemiskinan. Ada 3 penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi, yaitu secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pikir, pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kemudian yang kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, yakni kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Kemudian bab yang kedua yakni tentang ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Di sini ada 2 aspek, yaitu aspek sumber dan aspek isi. Aspek sumber, ada 2 sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu atau nakli dan sumber sains atau akli. Aspek isi, sistem perekonomian yang utuh, terpadu, dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual sosial, lahir batin, material, spiritual dari generasi ke generasi, dan dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu yang pertama, yaitu tata nilai. Tata nilai sendiri di sini ada 2, yaitu tata nilai fundamental dan tata nilai instrumental. Dan tata nilai fundamental yaitu tata nilai yang seharusnya manunggal pada diri manusia dan selalu tercermin dalam segala aspek kehidupannya. Sedangkan tata nilai instrumental adalah tata nilai yang seharusnya manunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Kedua, sumber daya ekonomi. Sumber daya manusia, sumber daya alam, contohnya tanah air, sinar matahari, minyak, batu bara, panas bumi, dan sumber lainnya. 3. Suasana lingkungan hidup yang harmonis. 2. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. A. Pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. B. Penarikan ZIS dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. C. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. D. Adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus digunakan sanksi. Yang F. Pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilipatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga barang-barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan seperti minuman keras, obat-obat psikotropika, babi, anjing, dan lain sebagainya. G. Pengaturan yang jelas dan sistem waris mewaris. H. Pelarangan terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi. Kemudian bab yang ketiga yakni tentang sejarah perkembangan ekonomi sosial dan politik di Indonesia. Pengertian dari ekonomi adalah suatu upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian perkembangan sosial dan politik di Indonesia. Pada periode tahun 1950 sampai 1957, sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Dan periode tahun 1957 terjadi sengketa Irian Barat. Pada saat itu Indonesia memiliki alasan politis untuk mengambil alih seluruh sarana ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat inilah dimulai sejarah perusahaan di Indonesia. Pada periode 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI sehingga pembangunan belum dapat dilakukan secara terencana. Pada periode 1969, berakhirnya G30 SPKI.
periode 1994, PJP 2 pada tahun 1944 sampai 1955, 2019 sampai 2020 diarahkan pada peningkatan SDM untuk mengolah SDA kita. Secara garis besar, perkembangan perekonomian Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun, yakni siklus yang pertama yaitu ekonomi perang gerilya yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1952. Terjadi pembumi hangusan prasarana ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional pada tahun 1952 sampai 1959. Pada periode ini lahir perusahaan negara hasil pengambil alihan dari penjajah. Perekonomian kita bertumpu pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan ada di Sumatera. Kemudian ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini politik dijadikan panglima atau diprioritaskan dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan politik. Kemudian pada demokrasi ekonomi yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1973, lahirlah pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada berikutnya, ekonomi bonanza minyak yang terjadi pada tahun 1973 sampai 1980. Dikatakan bonanza minyak karena pada periode itu perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar pada kenaikan harga. Kemudian ekonomi pasca bonanza minyak terjadi pada tahun 1980 sampai 1987. Pada periode ini terjadi keprihatinan, yaitu pertumbuhan ekonomi merosot tajam sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Kemudian pembangunan ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kemudian bab yang keempat yakni tentang ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu 1. Kepemilikan faktor-faktor produksi, kedua, keleluasaan kompetensi, dan yang ketiga yaitu peranan pemerintah. Sedangkan sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara yaitu ada 3 sistem, yakni sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, dan sistem perekonomian Pancasila. Yang pertama yaitu sistem perekonomian kapitalisme. Ada keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua, kompetensi individu memenuhi kebutuhan hidup, persaingan dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Kedua yaitu sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan, bukan pada kemandirian. Kemudian kompetisi individu dalam memperoleh. Kemudian campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Kemudian yang ketiga yakni sistem perekonomian campuran atau sistem perekonomian Pancasila. Yang pertama, faktor-faktor produksi ada yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta, dan ada yang hanya boleh dikelola oleh negara saja. Kemudian, campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara berkembang seperti India, Indonesia, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.